Jadi eh inilah ilmu pohon rezeki Bapak Ibu ya. Nah, meraih rezeki itu seperti menanam tanaman atau menanam pohon gitu ya. Nah, sama seperti kayak kemarin gitu kan, waktu di paradigma kekayaan, saya ngebahas tentang eh membangun taman kekayaan. Masih ingat ya? Membangun taman kekayaan. Ketika kita fokusnya adalah menanam bunga gitu ya, menanam tanaman, fokusnya adalah membangun taman, ya kan? Fokus membangun tanaman, membangun taman adalah ketika kita menanam suatu tanaman sampai nanti muncul tangkainya, muncul daunnya, muncul bunganya. Ketika bunga datang, sunnatullah kupu-kupu yang datang, gitu kan? Nah, jadi inti dari membangun taman kekayaan, ya, inti dari membangun taman kekayaan adalah bikin taman sebanyak-banyaknya, bikin taman sebanyak-banyaknya, dan bikin eh, bunga sebanyak-banyaknya di dalam taman kita. Nah, ilmu pohon rezeki akan lebih memperdalam dari ilmu membangun taman kekayaan itu, ya. Ketika kita membangun taman, kemudian menanam tanaman gitu ya. Menanam tanaman untuk membangun taman, itu harus ada ilmunya, ya. Nggak sekedar tanam doang. Ada sesuatu gitu ya. Ada sesuatu yang harus kita lakukan supaya tanaman itu tumbuh. Ya, jangan sampai kemudian sudahlah kita bangun taman gitu kan, Pak Fikri, saya udah bangun taman tapi kok nggak jadi-jadi ya, nggak muncul-muncul bunganya gitu. Bunganya nggak muncul-muncul, kenapa? Ya tanamannya mati, gitu. Tanamannya tidak tumbuh. Nah makanya membangun taman kekayaan pun itu harus tahu ilmunya dalam menanam tanaman gitu ya. Wah Pak Fikri ini sarjana kedokteran atau sarjana pertanian sih? Ini cuma logika aja, Pak. Bukan ini cuma analogi ya. Nah, buah dan bunga dari pohon itulah pemancing rezekinya Bapak Ibu ya. Nah, kemarin kan kita bahas. Kemarin kita bahas ketika ada bunga muncul, maka sunatullah kupu-kupu akan datang. Kupu-kupulah rezekinya, sedangkan bunga dan buah adalah pemancing kupu-kupunya, pemancing rezekinya. Maka fokus perkuat pondasi ketika kita mau tanam bunga, ketika kita mau tanam tanaman. Karena bagaimana mungkin Bapak Ibu? Anda kan pengennya tanaman itu bertahan lama, gitu kan? Taman itu bertahan lama. Ya enggak juga ketika bulan pertama kita bangun taman, bulan depannya habis. Tak bersisa gitu, ya. Kenapa habis tak bersisa? Karena pondasi tanamannya nggak kuat, gitu. Maka harus perkuat pondasinya. Pondasinya tuh di mana? Ya pondasinya apa sih? Unsur dari pohon gitu ya. Unsur dari suatu tanaman. Ada akar, ada batang, ada ranting gitu kan. Ketika ada akar, ada batang, ada ranting, maka disitulah tempatnya buah dan bunga kan gitu. Ya kan? Nah, tapi sebelum Anda berpikir jauh ke depan terkait dengan buahnya, tentang bunganya, lihat dulu pondasinya gitu kan. Tanamannya kuat apa enggak? Gitu ya. Nah, sebelum lanjut, tadi saya bahas gitu ya, bedakan rezeki dan istidraj. Nah, di sini juga ya, bedakan ilmunya antara orang Islam dan orang-orang kafir gitu ya. Nah, kalau ilmu untuk orang-orang Islam ya, ya itu tadi nikmat itu. Sedangkan untuk orang-orang kafir itu ya adalah istidraj, itu tadi yang saya bahas gitu ya. Nah, saya mau klarifikasi dulu ya sebelum lanjut. Kan banyak yang bilang, Mas Fikri, kenapa tulisannya Islam dan kafir? Kenapa bukan Islam dan non-Muslim gitu ya? Islam dan non-Islam gitu. Nah, tahukah Anda sebenarnya kafir itu adalah ungkapan yang sangat halus. Ya, ungkapan yang sangat halus. Cuma selama ini dimaknai dengan pemaknaan yang tidak tepat gitu ya. Dengan pemaknaan yang tidak tepat. Kafir itu kan sebenarnya bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya adalah menutup, ditutup gitu kan, sama kayak misalkan kita punya badan nih gitu kan, punya badan mesti ditutup kan gitu kan. Bukan mesti, ya mesti ditutup gitu, maksudnya ketika sesuatu yang menutup, apakah maknanya adalah kasar? Tidak, itu halus sekali gitu, menutup gitu ya. Nah, kafir di sini menutup apa? Menutup diri dari Allah gitu kan. Allah nggak bilang pembangkang, Allah bukan bilang pengkhianat, Allah nggak bilang pendusta, enggak. Tapi Allah bilang orang yang menutup diri. Halus nggak? Halus sebenarnya. Cuma ya selama ini mungkin disalahpahamkan artinya.
gitu ya. Jadi sebenarnya kafir itu ungkapan yang bagus nggak? Ungkapan yang bagus kok. Ya Allah tuh udah kasih ungkapan yang sebagus-bagusnya. Islam orang yang selamat, ya Islam salama. Kemudian kafir kafaro, gitu kan? Kafir kafaro, bahasa Inggrisnya cover, ya. Ya, saya sempat curiga tuh. Jangan-jangan bahasa Inggrisnya cover dari bahasa Arab kafaro, ya kan? Jadi kafir itu bahasa yang halus, ya. Jangan lagi bilang kafir itu bahasa kasar gitu ya. Cuma karena sekarang lagi sensitif, ya udah nggak apa-apa ketika ngomong kepada di depan kita ada orang yang selain Muslim, ya udah bilang aja non Muslim gitu kan. Tapi ketika di kalangan kita, boleh nggak ngomong kafir? Boleh. Itu sebutan kasar? Tidak. Itu sebutan halus sekali, ya. Nah, jadi bedakan antara ilmu orang Islam dengan orang-orang kafir gitu ya. Orang Islam itu adalah kita ingin mendapatkan rezeki, sedangkan orang-orang kafir adalah mendapatkan istidraj gitu kan dari sisi kepemahaman agama kita gitu kan. Beda kalau misalkan berdasarkan agama mereka. Nah, batang pohon tidak subur Bapak Ibu, ranting pasti akan kering. Ya, kan kita kan pengen membangun taman nih. Ya kan kemarin kan kita berbicara tentang membangun taman kekayaan. Ketika membangun taman, ada tanaman yang kita tanam. Nah, jangan dulu berpikir ada bunganya. Lihat, batang pohonnya subur apa enggak. Kalau batang pohonnya tidak subur, rantingnya pasti akan kering. Nah, ketika ranting kering, muncul bunga enggak? Enggak muncul. Ya, dia enggak akan muncul bunga. Gitu. Nah, sama juga ketika akar pohon mati, maka pohon tidak akan tumbuh. Jadi, Bapak Ibu, yang mana yang lebih penting? Apakah bunganya yang lebih penting atau akarnya? Ya, bunganya atau akarnya? Betul kita harus fokus kepada kupu-kupu. Betul kita nggak usah fokus kepada kupu-kupu, kita fokusnya kepada bunga. Ya, saya ulang. Betul kita tidak usah fokus kepada kupu-kupunya, kita fokus kepada bunga. Tapi bunga tidak akan tumbuh ketika akarnya mati. Ya, maka fokus perkuat masing-masing bagian, Bapak Ibu. Ya, fokus perkuat masing-masing bagian. Ya, ada akar, ada batang, ada ranting. Ketika rantingnya kuat, ya, ketika rantingnya bagus, maka disitulah tempat bunga muncul. Ketika bunga muncul, maka kupu-kupu datang, gitu ya. Maka akar itu adalah akidah kepada Allah. Ya, akar itulah akidah kepada Allah. Ya, jadi ketika kita memperkuat akar gitu ya, ketika kita harus perjelas dulu akarnya. Jangan sampai akar kita tuh bukan kepada Allah gitu. Kita tidak tujukan semuanya untuk Allah. Kita tidak berlandaskan melakukan sesuatu, tidak berlandaskan kepada Allah gitu ya. Pokoknya apapun yang kita lakukan fokusnya adalah ya pokoknya dunia gitu kan. Fokusnya bukan akhirat gitu. Kemudian ketika melakukan sesuatu berbisnis misalkan, udahlah Allah bilang dalam agama gitu kan, kita mempelajari jangan zolim kepada pelanggan kita. Kemudian kita karena kita pengennya adalah mendapatkan kekayaan, mendapatkan keuntungan lebih banyak, maka kita zolim sama orang lain. Nah ini kan akidahnya nggak jelas, gitu kan? Kemudian contoh lagi ketika misalkan terkait dengan kesembuhan, gitu ya, terkait dengan kesembuhan. Jangan kesembuhan dulu deh, bisnis dulu deh masih tadi ya bisnis. Ketika misalkan bisnis, kemudian bisnisnya nggak bagus nih, ya bisnisnya nggak bagus. Ketika bisnis nggak bagus, itu tanda kupu-kupu tuh nggak datang. Ya, tanda kupu-kupu nggak datang. Kenapa kupu-kupu nggak datang? Bunganya hilang, ya kan? Bunganya hilang. Nah, ketika bunganya hilang, apa sih akar persoalannya? Ya kan? Apa sih akar persoalannya? Gitu kan? Makanya namanya akar persoalan. Lihat dulu akarnya, gitu kan? Nah, tapi banyak orang yang kemudian ketika bisnis nggak bagus, diajakin, sini. Di situ, itu ada jimat bagus sekali. Jadi kalau kami di situ ada orang pinter, wah itu kalau misalkan ada orang ke dia, wah bisnisnya bagus sekali. Bisnisnya tiba-tiba langsung naik lagi. Mau nggak? Yuk saya ajakin yuk ke situ. Banyak nggak yang begitu? Banyak Bapak Ibu. Ya, yang pengen berbisnis tuh cari-cari apa ya? Jalan pintas gitu kan. Kemudian cari bantuan yang jauh dari keberkahan gitu kan. Ya pokoknya cari orang pinter lah. Ini nggak jelas kan, ini akidahnya bagaimana sih gitu kan. Perkara dengan rezeki yang datangkan siapa sih? Apakah orang pintar atau Allah gitu. Kalau misalkan ada melakukan hal seperti itu, berarti akidahnya nggak jelas gitu kan. Kemudian kesembuhan misalkan,
Kesembuhan kan rezeki, itulah kupu-kupunya, gitu kan? Eh, bunganya tuh apa? Jadi kupu-kupunya adalah kesembuhan. Bunganya tuh apa? Bunganya adalah Allah bahagia sama Anda, ya kan? Kan give and give, ya kan? Kemarin kita bahas, ya kan? Ketika membangun taman adalah fokusnya memberi, give and give. Oke. Nah, sekarang apa gift kita kepada Allah? Ya kan? Apa gift kita kepada Allah sehingga Allah memberikan kesembuhan kepada kita dan layak untuk kita tuh disembuhin sama Allah, gitu kan? Apa gift-nya kita kepada Allah? Nah, ada begitu banyak orang yang kemudian sembuh, datangnya ke paranormal, gitu kan? Dan ini ternyata ternyata cukup banyak loh Bapak Ibu, ya. Hal-hal seperti ini, praktek-praktek seperti ini cukup banyak, ya. Terlebih lagi di kalangan orang tua. Bahkan kita pun juga pernah terjerat mungkin, ya. Sempet mungkin. Ada beberapa yang konsultasi sama saya, ya. Eh, udah udah cukup banyak konsultasi sama saya, gitu kan. Dia punya masa lalu seperti itu, ketika ketika mau sembuh dia datangnya ke sini, ada ritual-ritual, gitu kan. Ada ritual dibacain dan segala macam. Memang betul di situ mungkin di situ ada kalimat Allahnya, gitu kan. Ada dalam sebuah lembaran ada tulisan Allah dan ayat Al-Qur'an, tapi sebagai jimat. Nah, ini dia, gitu kan. Jadi akidahnya kan nggak jelas. Yang nyembuhin tuh siapa, gitu kan? Yang menyembuhkan adalah Allah, yang ngasih rezeki adalah Allah, gitu kan? Nah, jadi akidahnya diperjelas dulu akarnya. Akidahnya kemana, gitu kan? Apakah akidah kita kepada Allah ataukah selain kepada Allah, gitu kan? Ketika kita bekerja, fokusnya untuk apa? Untuk manusia kah atau untuk Allah kita bekerja? Gitu kan? Ketika kita ingin berbisnis, apakah fokus kita kepada manusia kah atau untuk Allah? Atau untuk diri kita sendiri misalkan. Nah, ketika untuk diri kita sendiri, untuk manusia, gitu kan, maka akidahnya tidak jelas. Maka perjelas dulu akarnya. Kemudian, batangnya tuh apa? Nah, setelah kita sudah tahu, setelah kita sudah perjelas akarnya, oh ya, oke, akar saya adalah kepada Allah, gitu kan. Nah, itu nggak cukup, gitu kan. Akar yang jelas itu nggak cukup. Harus batangnya diperkuat, gitu ya. Harus batangnya diperkuat, karena ketika batangnya tidak diperkuat Bapak Ibu, itu bisa berakar. Akarnya masih ada, tapi ketika batangnya tidak kuat, dia akan jatuh, gitu kan. Ketika jatuh, bunga nggak akan tumbuh, gitu kan. Bunga nggak akan muncul. Kenapa? Karena batangnya nggak kuat. Begitu pula dengan kita. Ketika kita tahu nih, gitu kan. Ketika kita tahu, oh iya, Allah adalah segala-galanya, Allah yang kasih rezeki, gitu kan. Tapi kemudian ketika kita diajakin untuk berbuat syirik, gitu kan. Ketika kita pengen bisnis, awalnya tahan, aduh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tergiur, gitu kan. Tergiur dengan dengan harta yang banyak, balasan yang banyak kalau mengikuti ritual-ritual seperti itu. Akhirnya apa? Kalah juga keimanannya. Akhirnya akarnya pun mati jadinya, gitu. Maka akar saja nggak cukup, harus ada batang yang kuat. Itulah ilmu Allah, gitu ya. Nah, ketika batangnya udah kuat, maka rantingnya pun juga akan bagus. Nah, itulah ilmu dunia, ya. Jadi rantingnya itulah ilmu dunia. Jadi nggak cuma batang doang. Kalau batang saja, Bapak Ibu, ya. Kalau cuma batang saja tanpa adanya ranting, sedangkan bunga itu nemplok, bukan nemplok, tumbuhnya. Kok nemplok sih? Nemplok mah yang kupu-kupu ya, yang nemplok ya. Ketika cuma batang doang, gitu kan, harus ada ranting. Supaya di ranting itu ada bunga tumbuh. Maka ranting itulah ilmu dunia atau ilmu keterampilan dunia. Ya, jadi dua-duanya sama-sama penting. Cuma yang harus didahulukan terlebih dahulu adalah akarnya dulu, akidah kepada Allah, kemudian ilmu Allahnya di batangnya dan rantingnya, ya. Nah, kalau misalkan digambarkan kurang lebih seperti ini, ya. Jadi harus diperjelas dulu Bapak Ibu akarnya, ya. Kalau akarnya bagus, ya. Kalau akarnya bagus, bagus itu berarti ya akidah kepada Allahnya bagus. Maka batang itu akan tumbuh subur, ya. Tapi tumbuh suburnya kalau nggak kuat, gitu kan. Kalau tumbuh subur tapi kalau nggak kuat, ya rantingnya juga nggak akan jadi, gitu. Nah, maka rantingnya adalah ilmu dunia, batangnya ilmu Allah, dan akarnya adalah akidah kepada Allah. So, perjelas akarnya, ya. Perjelas akarnya. Akar kita kemana?
ke Allah atau bukan. Kemudian perkuat batangnya. Batangnya apa? Ilmu Allah. Nah, selama ini Bapak Ibu, kita berharap bahwa ketika akar kita adalah akidah kepada Allah gitu kan, kemudian tiba-tiba kita langsung belajar marketing, belajar Facebook Ads, belajar sekali posting langsung closing gitu kan, kemudian belajar hypnoselling, belajar public speaking, dari akar langsung lompat ke ranting, ya batang pohonnya nggak dikuatin, ya nggak jadi gitu ya. Ada begitu banyak yang kemudian misalkan ada kelas ilmu Allah nih kan, ada pengajian misalkan. Oh, dia nggak mau tuh datang. Tapi kalau misalkan di situ ngomongin peluang bisnis, di situ ngomongin tentang uang, di situ ngomongin tentang bagaimana meningkatkan omset, oh langsung diburu sama dia, langsung dikejar kelas itu sama dia. Tapi kalau pengajian, nggak datang. Yang ngomongin tentang ilmu-ilmu Allah gitu nggak datang gitu ya. Jadi bagaimana mungkin akar langsung lompat ke ranting? Harus perkuat dulu di batangnya, ya. Harus perkuat dulu di batangnya. Oke, sampai sini paham ya. Jadi perjelas akarnya, perkuat batangnya, pertajam rantingnya. Ya, setelah akarnya diperjelas, batangnya dikuatin. Ya, ilmu Allahnya tuh dikuatin. Ya, jangan kemudian nggak nguatin ilmu Allahnya, tiba-tiba bisnis. Bisa, tapi nggak kuat. Ya, nggak bisa, tapi nggak kuat. Digoyangin sedikit jatuh gitu. Ditiup angin langsung jatuh gitu. Karena ada begitu banyak yang seperti itu kan. Ketika berbisnis, kemudian digoda, ada godaan gitu kan. Ada godaan inilah, ada godaan itulah, kemudian difitnah. Ya udah, ketika dia jatuh, maka batangnya nggak kuat. Ilmu Allah itulah yang menguatkan Anda. Ketika ada pohon gitu ya, ditiup angin sebagaimanapun, dia tetap berdiri tegak itu pohon. Tanaman itu tetap bergerak, sehingga bunganya akan tetap ada, buahnya akan tetap ada, sehingga kupu-kupu akan terus datang kepadanya. Kenapa? Kuat batangnya. Kemudian setelah kuat batangnya, rantingnya dipertajam. Ya, jadi nggak cukup cuma kuat batang doang. Ranting harus dipertajam. Kalau rantingnya nggak bagus, ya nggak bisa juga gitu ya. Oke. Nah, maukah Anda Bapak Ibu ya, saya kasih tahu investasi tanpa batas. Ya, apa sih investasi tanpa batas? Apa investasi? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Tuliskan di kolom komentar, apa investasi tanpa batas atau investasi terbaik di dunia ini. Coba Bapak Ibu ya. Coba tuliskan di kolom komentar ya, menurut Anda apa investasi yang paling terbagus? Apakah emas? Apakah properti? Apakah hotel? Apartemen? Kos-kosan? Tanah? Ya, pesantren gitu kan. Apa investasi tanpa batas? Investasi yang terbaik. Gitu, investasi yang terbaik. Ya. Kira-kira apa? Apakah sedekah? Ada yang bilang sedekah. Apalagi? Apakah emas? Ada yang bilang emas. Apa? Coba keluarin semua ide-ide Anda, keluarin semua apa yang ada dalam pikiran Anda. Investasi yang terbaik, ya investasi yang tanpa batas, ya. Ada yang bilang dinar, ada yang bilang pendidikan, gitu kan? Ada yang bilang sedekah, gitu. Apalagi? Yuk. Apalagi? Ada yang bilang sedekah, infak sedekah. Oh, banyak juga yang bilang sedekah ya. Investasi di perusahaan Allah. Oke, sedekah jariah. Oh, banyak banget yang bilang sedekah ya. Nah, coba Bapak Ibu, coba Anda perhatikan kolom komentar. Ya. Coba Anda perhatikan kolom komentar. Hanya ada sedikit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari sekian banyak komentar yang masuk, hanya ada 6 orang yang jawab tepat. Dari sekian banyak orang, ya, dari sekian banyak yang komentar, hanya ada 6 orang yang jawabannya tepat. Nah, apakah itu, ya? Apakah itu? Itulah ilmu. Itulah ilmu. Itulah investasi yang paling menguntungkan. Itulah investasi tanpa batas. Itulah investasi yang paling baik, bahkan jauh lebih baik daripada properti, jauh lebih baik daripada emas. Emas itu bukan alat investasi sebenarnya. Emas itu, dinar itu, ya, itu bukan alat investasi, tapi lindung nilai, gitu ya, supaya nilainya terlindungi. Tapi investasi itu kan adalah ketika
ada sesuatu yang ditanamkan, maka ada sesuatu yang hasil yang jauh berlipat ganda. Itu namanya investasi, gitu kan? Nah, investasi yang paling menguntungkan adalah ilmu. Mas Fikri, kenapa bukan sedekah, gitu kan? Kenapa bukan sedekah? Bukannya sedekah investasi. Sedekah tanpa ilmu, ya, suatu amal tanpa adanya ilmu yang dilandasinya. Contoh kayak misalkan sholat. Sholat tanpa ada ilmu sholatnya, misalkan contoh saya mu'alaf gitu kan. Saya mu'alaf, hari pertama saya sholat, nggak baca apapun, nggak tahu ilmu tentang sholat. Sholat aja. Itu tertolak amalnya. Harus ada ilmu dulu, gitu kan. Harus ada ilmu baru beramal. Begitu pula sedekah, gitu kan. Sedekah harus punya ilmu dulu sedekahnya. Contoh, ilmunya apa? Ketika bersedekah, fokusnya kepada untuk dilihat sama orang. Lihat nih, saya sedekah nih. Kamu berapa sedekahnya? Cuma 5.000. Kamu berapa sedekah? 2.000. Lihat dong saya nih, 20.000 sedekahnya. Kalahkan semua lo. Nah, itu artinya apa? Sedekahnya nggak pakai ilmu. Sedekahnya ria, gitu kan, nggak pakai ilmu, gitu. Jadi sedekah pun harus ada ilmunya. Maka ilmu lah investasi yang paling menguntungkan. Kenapa investasi yang paling menguntungkan, Bapak Ibu? Karena semua amal harus ada ilmunya. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu itu nggak akan hilang, Bapak Ibu, dan nggak akan dicuri sama orang lain. Ilmu nggak akan hilang, ilmu nggak akan dicuri, dan ilmu akan kepake sampai kita mati. Kalau mau pakai, ada juga yang berilmu tapi nggak mau pakai. Jadi ilmu itu akan selalu ada, nggak akan pernah bisa dicuri sama orang lain, ya kan? Bahkan ketika kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, bertambah kali lipat keberkahannya buat kita dan segala macam, ya. Makanya atau namanya tuh investasi leher ke atas, gitu ya. Kalau investasi leher ke bawah, aksesoris, perhiasan, kemudian makan, baju, celana, tas, sepatu, selendang, dan segala macam. Itu investasi leher ke bawah. Tapi investasi leher ke atas, ya, leher ke atas itu berarti otak. Nah, itulah ilmu, dan ternyata itulah investasi yang paling menguntungkan. Ada begitu banyak orang yang ketika diajak untuk berilmu, nggak mau. Gitu. Karena bagi dia, buang-buang waktu. Saya lebih baik belajar ilmu bisnis, gitu kan. Saya lebih baik belajar ini, saya lebih baik ini, gitu kan, dan segala macam. Padahal semua ilmu itu bagus, gitu ya. Nah, mendekat kepada Allah itu kenapa, Bapak Ibu, ya? Karena mendekat kepada Allah itu butuh ilmu. Kenapa investasi yang paling menguntungkan adalah ilmu? Karena mendekat kepada Allah butuh ilmu. Kemudian meraih rezeki butuh ilmu, ya. Sebentar. Jadi mendekat kepada Allah butuh ilmu. Mana nih? Bentar. Ya. Oke. Ya, jadi mendekat kepada Allah butuh ilmu, meraih rezeki butuh ilmu, mendapatkan ketenangan butuh ilmu, ya. Ilmu, pokoknya semuanya tuh butuh ilmu, Bapak Ibu, ya. Semuanya butuh ilmu. Makanya kenapa investasi yang paling menguntungkan adalah ilmu. Termasuk ketika mau mendapatkan omset bisnis yang meningkat, juga butuh ilmu, ya. Nah, ilmu adalah sedekah terbaik. Jadi kalau misalnya tadi ada yang bilang sedekah gitu ya. Nah, ilmu adalah sedekah terbaik. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan bahwa sedekah yang paling utama ialah seorang muslim belajar suatu ilmu kemudian mengajarkannya kepada saudara muslim lainnya. Karena ketika wajar gitu ya. Seperti misalkan begini ya. Ibarat Anda sedekah ilmu atau sedekah uang gitu ya. Sedekah ilmu atau sedekah uang. Ibaratnya gini. Ada seorang kelaparan. Ada dua pilihannya. Anda kasih ikan atau Anda kasih alat pancing dan cara memancingnya seperti apa. Mana yang lebih baik? Tentunya adalah yang kedua. Anda kasih alat pancing dan cara memancing ikan yang baik sehingga dia tidak akan minta lagi untuk selanjutnya. Gitu kan? Maka sedekah yang utama adalah sedekah ilmu gitu. Karena ketika dengan ilmu orang bisa melakukan sesuatu ketimbang hanya sedekah aja gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, dahulukan ilmu akhirat, ilmu dunia setelahnya. Jadi jangan juga kemudian ilmu dunia nggak dipelajari sama sekali, atau lebih parahnya lagi ilmu akhiratnya nggak dipelajari, cuma ilmu dunia saja gitu ya. Nah,
Dan juga selanjutnya gitu ya, dahulukan ilmu akhirat, kemudian ilmu dunia setelahnya, kemudian selaraskan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat gitu ya. Selaraskan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat gitu ya. Bagaimana selarasnya? Ditujukan untuk Allah. Ilmu akhirat jelas untuk Allah dan ilmu dunia juga untuk Allah ya. Jadi kalau misalkan ada ditawarin gitu ya, ditawarin ada kelas gitu ya, ikutin aja, jangan kemudian nolak gitu ya, karena disitulah tempat kita membuat suatu pohon yang baik gitu ya, membuat suatu taman yang bagus. Taman yang tanpa ilmu kita coba kita bikin, kita tanam aja gitu kan, kita tanam misalkan contoh ya, misalkan kita pengen tanam kurma misalkan. Kita pengen tanam kurma, berharap bahwa kurma itu akan tumbuh subur dan segala macam. Tapi kemudian karena kita nggak tahu ilmunya, kita nggak rawat dengan baik, yang nggak jadi juga, gitu kan? Nggak jadi juga itu pohon kurma. Maka semua tetap butuh ilmu. Nah, selama ini Bapak Ibu, kita tuh berilmunya tuh masih kadang ketika dipaksa baru mau berilmu dan segala macam, gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu, ilmu akhirat terhadap rezeki itu apa? Ya, ini kan kita sangkut pautkan sekarang antara ilmu dengan rezeki ya. Makanya namanya ilmu pohon rezeki. Ilmu akhirat terhadap rezeki apa? Ya, ilmu untuk mencapai ketakwaan. Kemudian ilmu mencapai kesolehan dan ilmu untuk mencapai keimanan. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Nah, selama ini yang kita pelajarin yang selama ini kita pelajarin, yang kita utamakan adalah digital marketing, kemudian hypno-selling, apalagi Facebook Ads, sekali posting langsung closing, kemudian optimasi Instagram, kemudian bagaimana meningkatkan omset dan segala macam. Lah ini nggak diasah, ya kan? Ininya nggak diperkuat nih, batang ini loh, ya. Ilmu akhirat adalah batangnya, ilmu ketakwaan, ilmu kesolehan, ilmu keimanan. Nah kita pelajari di mana gitu kan? Silahkan aja Anda pelajari dimanapun ya, yang bisa Anda pelajari gitu ya, termasuk dalam kelas magnet rezeki. Gitu ya, termasuk dalam kelas magnet rezeki, karena di magnet rezeki kita diajarkan, oh ternyata rezeki itu nggak langsung tiba-tiba kita langsung nyari duit, nggak, tapi gini, sadar nggak Anda ketika di magnet rezeki, mungkin di sini ada yang sudah sering banget ikut magnet rezeki ya, coba jawab di kolom komentar, sadarkah Anda bahwa ternyata di magnet rezeki Anda tuh diajar sebelum memperkuat ranting, Anda diajar dulu untuk memperjelas akar dan memperkuat batang. Sadar nggak? Coba tulis di kolom komentar deh. Saya pengen lihat. Atau jangan-jangan Anda nggak sadar. Oh iya juga ya. Di magnet rezeki justru diminta untuk perjelas dulu akarnya, perkuat dulu batangnya gitu. Saya pikir mah tiba-tiba langsung dapat rezeki aja gitu kan? Ya kan? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Sadar nggak? Atau iya, saya juga baru sadar sekarang Mas Fikri gitu ya. Dan ternyata ada begitu banyak orang yang baru sadar, yang dia belajar magnet rezeki gitu kan. Dia belajar magnet rezeki, ternyata oh, saya bukan langsung rezekinya dulu yang saya tangkap nih gitu. Tapi adalah ya akidahnya dulu diperjelas gitu kan, akarnya dulu diperjelas, kemudian batangnya diperkuat gitu. Jadi ilmu ketakwaan, kesolehan, keimanan ya. Kalau misalkan Anda yang selalu ikut di magnet rezeki, insya Allah itu yang kita perkuat gitu ya. Itu yang kita perkuat. Nah, sadar semua kan? Alhamdulillah kalau sadar ya. Jangan sampai tidak sadar, saya datangi Anda. Saya bikin Anda sadar. Tapi karena udah sadar semua ya udah ya. Gak usah saya datengin ya. Oke, itu ilmu akhirat terhadap rezeki. Jadi ketika ilmu akhiratnya kuat Bapak Ibu ya, Anda ketakwaannya kuat, kesolehannya kuat, keimanannya kuat, maka insya Allah rezeki itu akan datang mudah. Nah, kenapa sekarang rezeki itu tidak datang dengan mudah kepada kita? Hutang gak lunas-lunas, piutang gak dibayar orang, lamar kerjaan gak keterima-terima, penyakit gak sembuh-sembuh, apalagi anak nggak bagus, suami nggak bagus, dan segala macam, ya. Lah, karena yang selama ini kita pelajari cuma ilmu dunia doang, ya, cuma rantingnya aja yang dipertajam, tapi batangnya nggak diperkuat, gitu, ya. Batangnya nggak diperkuat, makanya perkuat batang, ya. Kemudian setelah memperkuat batangnya dengan ilmu akhirat ini, barulah kita
tajam rantingnya dengan ilmu dunia terhadap rezeki. Apa aja? Ya sekolah, gitu kan. Jangan juga kemudian, nak, yang penting kamu takwa, nak. Yang penting kamu soleh, nak. Yang penting kamu iman, nak. Nggak usah sekolah. Nggak gitu juga, ya. Nggak gitu juga, tetap kita harus sekolah, ya. Kemudian kuliah, itu adalah ilmu dunia terhadap rezeki, ya kan? Bagaimana mungkin Anda mau mendapatkan rezeki berlimpah, tapi Anda nggak tahu ilmunya? Anda udah tahu ilmu ketakwaan, kesolehan, keimanan gitu kan. Tapi Anda nggak tahu bagaimana caranya untuk memaksimalkan agar taman tuh makin banyak dan gampang dibuatnya. Gitu kan. Kan beda antara orang yang nggak punya keterampilan dengan yang punya keterampilan. Gitu kan. Sangat berbeda. Gitu. Kemudian kursus, itu ilmu dunia. Kemudian ilmu bisnis, itu ilmu dunia. Ya, digital marketing gitu ya. Dan lain-lain. Sayangnya Bapak Ibu, di luar sana ada begitu banyak orang yang lebih mengutamakan ilmu dunia terhadap rezeki daripada ilmu akhirat terhadap rezeki, ya. Makanya Anda sangat beruntung di sini gitu ya, yang selalu belajar ilmu magnet rezeki, yang selalu belajar, yang selalu mengkaji dirinya, ya. Mungkin ada saudara kita yang belum ilmu akhiratnya diperkuat gitu ya. Bahkan jangankan batangnya diperkuat, akarnya pun nggak jelas gitu ya. Maka yuk ajak mereka supaya memperjelas akarnya, kemudian memperkuat batangnya, gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu, ketika Anda fokus menuntut ilmu akhirat, maka dunia akan mudah diberikan dari Allah kepada Anda. Kenapa? Karena ketika kuat batangnya, maka rantingnya pun juga insya Allah akan menghasilkan daun, bunga, dan buah yang bagus. Ketika batangnya tidak bagus, ketika batangnya tidak subur, maka rantingnya akan kering dan tidak akan bisa mendatangkan kupu-kupu datang kepada taman Anda. Kenapa begitu? Ya karena bunganya tidak muncul Bapak Ibu ya. So, itu dia Bapak Ibu ya, itulah ilmu pohon rezeki.